Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 17 Agustus 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, Kitab Kidung Agung pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan dari kitab Kidung Agung pasal pertama ini sungguh memberkati hidup kita sekalian. Baik, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman yang kita baca hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucapkan syukur, terima kasih atas kasih setia Tuhan yang boleh nyata dalam hidup kami sampai pada hari ini. Kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami, kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai kami, sehingga kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga memampukan kami untuk kami dapat kerjakan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami. Kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kidung Agung pasal 1 ayat 1-8 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kidung Agung dari Salomo. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba dan teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutlah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Demikianlah firman Tuhan. Cinta sejati tidak memandang perbedaan sebagai penghalang. Apalagi kalau perbedaan itu dipakai untuk membeda-bedakan sesama berdasarkan sara. Hal itu sedikit tergambar dalam puisi pertama dari Kidung Agung. Bagian ini terbagi menjadi ayat 2 sampai 4a, yakni suara sang mempelai perempuan, ayat 4b suara para sahabat, ayat 5 sampai yang ke-7 kembali sang perempuan, dan ayat yang ke-8 para sahabat. Fungsi suara para sahabat ini menjadi pemberi semangat untuk pasangan itu tetap setia satu sama lain walaupun dihadang oleh begitu banyak tantangan. Meskipun status sosial berbeda, sang mempelai perempuan mungkin seorang dari kelas rakyat jelata atau rakyat pekerja. Sebaliknya sang kekasih adalah dari golongan raja. Hal ini tidak menghalangi hasrat cinta yang tulus, bahkan bisa dikatakan sedikit posesif. Di dalam ayat 3b diberikan satu penjelasan mengenai kecemburuan, yaitu keinginan mencium serta menikmati keharuman badan sang kekasih, bahkan ingin segera memuncak pada paduan kasih di mahligai pernikahan. Hasrat yang sedemikian besar itu belum tercapai.
ada penghalang yang harus diterobos. Bayangkan gunjingan dari kalangan istana mengenai sang mempelai perempuan karena kerendahan status sosialnya. Dengan percaya diri, sang perempuan mengatakan bahwa dirinya cantik. Hitam kulitnya disebabkan oleh sinar matahari yang membakarnya. Justru itulah yang menarik sang raja. Entah karena sang putri ini adalah wanita yang hitam manis, atau karena karakter pekerja kerasnya yang membuat sang raja begitu jatuh cinta kepadanya. Kerinduan sang perempuan diungkapkan lewat keinginannya mengenal lebih baik lagi sang kekasih, bukan dari luar saja, seperti pengembara di antara teman-teman sang kekasih. Keberanian untuk menyatakan kerinduan ini akan dibalas oleh sang kekasih. Kalau kita membaca di dalam perikop selanjutnya, itulah balasan dari sang kekasih. Di ayat 8, sang mempelai wanita seolah mendapatkan penguatan untuk tetap mencari. Cinta sejati tidak surut oleh tantangan, melainkan setia dan fokus pada panggilan mulia Allah pada pasangan yang diberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa tumbuhkan cinta itu, baik kepada pasangan kita sebagai pasangan yang telah diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kepada keluarga dan sesama kita, untuk bisa membangun cinta kasih yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami cinta kasih Tuhan melalui kehadiran kita. Cinta sejati telah Tuhan berikan teladan, yakni ketika Tuhan Yesus datang menjadi manusia, dan dalam keadaan manusia Dia rela berkorban untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima sebagai orang berdosa. Tetapi Dia telah ambil alih, sehingga Dia menyatakan kasih-Nya begitu nyata dalam hidup kita. Kita boleh mengalami pengampunan, bahkan kita mengalami jaminan keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran cinta sejati yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita dan berikan teladan, itulah yang seharusnya menginspirasi kita di dalam menjalin hubungan, baik dengan pasangan yang diberkati oleh Tuhan, baik dengan anak-anak, dengan sesama jemaat, ataupun juga dengan orang lain. Cinta seringkali membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan Kristus itulah yang menginspirasi kita untuk menjalani cinta kasih. Sekali lagi, baik dengan suami, istri, maupun juga keluarga, yakni anak-anak kita, keluarga besar kita, bersama dengan jemaat, maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tak kalah kita menyatakan cinta kasih dengan perbuatan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, boleh dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucapkan syukur terima kasih atas firman Tuhan. Kami rindu cinta sejati yang telah Tuhan berikan boleh ada pada kami, sehingga kami terus menumbuhkan cinta kasih, baik bersama dengan pasangan kami yang telah Tuhan persatukan, dengan anak-anak yang telah Tuhan percayakan, dengan saudara-saudara seiman yang lain, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah cinta yang dari Tuhan yang telah kami alami boleh kami nyatakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami pun boleh menjadi berkat, mendatangkan dampak yang baik bagi orang-orang, baik orang terdekat maupun juga yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.